Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Maulana pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum belajar, Kakak ingin mengingatkan kembali tentang aturan pemerintah tentang menjaga kebersihan dan kesehatan dari rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Pertama ketika makan, sebelum makan, dan sesudah makan. Dan yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah, baik itu dekat maupun jauh. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga jarak, jaga aman dari orang sekitar kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Materi pembelajaran pada pagi hari ini ialah pola bilangan. Kak, untuk apa sih belajar tentang pola bilangan? Nah, oke. Tujuan dari materi pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya orang Islam dalam menjalankan sholat dalam sehari 17 rakaat. Dimulai dari waktu subuh 2 rakaat, waktu zuhur 4 rakaat, waktu asar 4 rakaat, waktu maghrib 3 rakaat, dan waktu isya 4 rakaat. Nah, misalkan di Senin kita mendapatkan 17 rakaat, seharusnya di Selasa juga harus 17 rakaat, harus konsisten setiap hari 17 rakaat salat wajib. Nah, itu pola bilangan teratur dan teratur. Teraturnya tetap 17 rakaat setiap hari. Nah, itu tujuan dari mempelajari pola bilangan, terkhusus bagi orang Islam untuk melaksanakan sholat, kewajiban sholat. Nah, itu salah satunya. Banyak lagi tujuan-tujuan dari materi pola bilangan tersebut. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Oke, sebelum kita memasuki pada proses pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Dengan berdoa, kita semoga dipermudahkan dalam belajar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke dalam materi pola bilangan. Sebelum kita memasuki, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Contoh beberapa pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya dengan rumus UN sama dengan 2N kurang 1, di mana UN merupakan suku ke N, dan suku 1 dan suku 3, U3 merupakan suku pertama dan suku ke-3. Dan yang contoh kedua ada pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada pola segitiga 1, 3, 6, dan seterusnya. Dan yang keempat ada pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Dan yang kelima ada pola bilangan persegi panjang. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan dari suatu baris bilangan? Menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan. Nah, kita bisa menganalisa secara sederhana. Nah, dengan cara menganalisa tadi secara sederhana. Jika kita terlalu sulit, maka kita baik menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Contoh soal. Yang pertama, 5, 9, 13, 17, 2, 1. Dan berapa sih nilai dari 3 suku berikutnya? Nah, bisa kita cari dengan menakar. 3 suku berikutnya berarti 5 ke 9, berarti ditambah 4, ditambah 4 lagi, ditambah 4 lagi, dan ditambah 4 lagi. Nah, sehingga 21 ditambah 4 sama dengan 25, dan 25 ditambah 4 lagi sama dengan 29, dan ditambah 4 lagi sama dengan 34. Nah, di sini berarti nilainya teratur dan seterusnya ditambah 4 dan ditambah 4. Nah, ini yang disebut dengan pola dari persamaan suatu baris bilangan. Dan yang kedua ada 61, 54, 47, dan 40. Berarti dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, dan 3 suku berikutnya juga dikurang 7. Jadi 40 dikurang 7 sama dengan 33, dan 33 dikurang 7 lagi
Nah, baru seterusnya sampai dikurang 7 juga. Jadi 26 dan dikurang 7 lagi, 26-nya sama dengan 19 sampai seterusnya dikurang 7. Nah, itu merupakan suatu pola teratur dari suatu pola bilangan. Dan yang ketiga ada 36, 12, 24 dan 48. Coba kita tambahkan 3 dan ditambahkan 3 lagi. Apakah nilainya sesuai? Tidak sesuai. Maka kita coba lagi terus menerus. Coba kita kalikan. Misalkan kita ganti dengan kalikan 2. 3 dikali 2 6, dan 6 dikali 2 12, 12 dikali 2 24, dan 24 dikali 2 48. Nah, berarti 48 dikali 2 96, dan 96 dikalikan 2 192, dan 192 dikali 2 sama dengan 384. Terus menerus dikali 2. Dan ada yang nomor 4, 1 1 2 3 5 8. Nah, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1, baru ditambah 2, baru itu ditambah dengan 3. Nah, ini kan polanya tidak teratur. Bagaimana sih cara menentukan 3 suku berikutnya? Nah, ini ketentuan baru. Ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Nah, bagaimana sih Kak cara mencari misalkan ada soal dengan pola bilangan Fibonacci tersebut? Nah, oke, begini caranya untuk menentukan pola bilangan Fibonacci. Kita melihat polanya ada dua didapatkan dari dua suku sebelumnya, 1 tambah 1, dan yang 3 dihasilkan dari dua suku sebelumnya, yaitu 2 ditambah 1. Nah, ini, dan 5 hasilnya didapat dengan dua suku sebelumnya ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5 tersebut. Nah, diambil dari 2 tambah 3 tadi. Dan yang selanjutnya untuk menentukan pola bilangan yang selanjutnya, nah 5 ditambah 8, dua suku sebelumnya, untuk mengisi suku yang kosong tadi, sehingga didapatkan 13 didapat dari 8 ditambah 5. Dan untuk menentukan pola bilangan selanjutnya, maka 13 ditambah 8 sama dengan 21. Dan pola selanjutnya ialah 21 ditambah 13 sama dengan 34. Nah, itu merupakan pola bilangan Fibonacci. Dua suku sebelumnya ditambahkan, maka itu hasil dari suku yang selanjutnya nantinya. Nah, itulah pola bilangan Fibonacci. Nah, lanjut untuk menentukan suatu pola bilangan pada suatu baris bilangan dengan bisa menggunakan rumus. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN 3N tambah 2. Nah, U1, ingat N kita ganti dengan 1 karena suku pertama yang dicari. Jadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 untuk suku pertama. Dan untuk suku kedua sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2, 6 tambah 2 sama dengan 8. Dan untuk menentukan suku ketiga, 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 9 ditambah dengan 2 sama dengan 11. Lanjut ke suku keempat, 3 dikali dengan 4 ditambah dengan 2 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 12. Lanjut, nah kita mencari pola apa sih yang ada pada suku tersebut, ditambah 3 ditambah 3. Nah lalu untuk menentukan U5 berarti harus ditambah dengan 3 juga dong. Nah, untuk menjadi suatu pola, nah berarti 3 dikali 5 ditambah 2, oh ya maaf, itu sama dengan 14 untuk yang suku keempat. Berarti sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Untuk suku kelima dapat hasilnya ialah 17 untuk suku yang kelima. Sampai seterusnya U ke-6 dan U ke-7 dan seterusnya otomatis ditambah 3. 6, tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 N tambah 1. Masukkan U ke 1, N nya sama dengan 1. 1 per 2
1 ditambah 1. Jadi setengah ditambah atau dikali 2 sama dengan 1. Dan untuk yang U2, 2/2, 2 ditambah 1 sama dengan 1 dikali dengan 3 sama dengan 3. Dan untuk yang U3, 3/2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 3/2 dikali dengan 4 sama dengan 6. Lalu U keempat sama dengan 4/2, 4 tambah 1 sama dengan 4/2 dicoret 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Lanjut untuk yang ke U5. U5 berarti oke, kita tentukan dulu polanya ya, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan otomatis untuk yang ke U5 polanya ditambah dengan 5. Jadi 5/2, 5 tambah 1 sama dengan 5/2 ditambah dikalikan dengan 6. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi tambah 5. Nah, oke, jadi ada peningkatan walaupun sedikit atau 1 peningkatannya, jadi 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, polanya teratur. Setiap bilangan bertambah dengan kelipatan yang sedikit kenaikannya. Nah, pola tersebut teratur. Dan bagaimana sih nantinya kalau misalkan disuruh cari suku ke 100, misalkan dari kan suku 100, jadi tinggal masukkan aja U100, suku ke 100 artinya. Jadi masukkan nilai 100-nya tadi ke suku UN N/2 N tambah 1 tadi. Jadi 100 per 2, 100 ditambah 1. Jadi 100 bagi 2, 50 dikali 101 sama dengan 5050, 5050. Itu merupakan suku dari 100 pada soal nomor 6 tadi. Nah, itu seterusnya bisa sampai 1000 nantinya. Dan lanjut ke soal nomor 7. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN N/2 N pangkat 2 tambah 2N dikurang 5. Untuk yang suku pertama U1, 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 kurang 5 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 5 sama dengan min 2. Nah, 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Nah, lalu U2, jadi 2 pangkat 2, 2 dikali 2 kurang 5 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu U3, 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 kurang 5 sama dengan 9 tambah 6 kurang 5 sama dengan 10. Lanjut ke yang keempat atau suku keempat sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2 dikali 4 dikurang dengan 5 sama dengan 16 ditambah 8 dikurang 5. 16 tambah 8 24 kurang 5 19. Untuk suku kelima, 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 dikurang 5 sama dengan 25 ditambah dengan 10 dikurang dengan 5 sama dengan 30. Nah, kita lihat polanya. Jadi min 2 berarti ketiga ditambah dengan 5, lalu ketiga ke 10 ditambah dengan 7, lalu 10 ke 19 ditambah dengan 9, lalu 19 ke 30 ditambah dengan 11, lalu sampai seterusnya berarti dikurang 13 dan seterusnya lagi. Nah, ini merupakan berarti pola bilangan ganjil, naiknya dengan pola bilangan ganjil 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dan seterusnya. Pada pola bilangan tadi terlihat penambahan dengan pola bilangan ganjil. Ketika kita untuk mencari pola bilangan ganjil tersebut, untuk mencari suku ke 100, berarti kita tinggal masukkan aja tadi 100, tinggal masukkan rumus yang tadi, sama dengan halnya kayak nomor 6 tadi, seperti nomor 6 tadi. Nah, oke.
mungkin materi sampai situ saja, dan untuk latihan ada pada buku cetak yang ini halaman 22. Ayo kita berlatih 1.4, dikerjakan 1 sampai 4, dan halaman 34 yang UK1 pilihan gandanya saja 1 sampai 20 dikerjakan. Dan untuk pengumpulannya nanti bisa dikirim lewat WA, hasil kerjanya dipoto lalu dikirim lewat WA kakak. Nah, misalkan kalau adik-adik tidak paham dengan materi yang saya sampaikan tadi, adik-adik bisa WA saya atau bisa juga datangi ke tempat kakak. Nanti kakak akan kasih tahu alamatnya untuk adik-adik bisa belajar untuk lebih dalam lagi tentang materi yang kakak ajarkan tadi, tentang materi pada pola bilangan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dan kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada salah kata dari kakak mohon maaf. Tafaitu nakalami idza wazatu minal khata'i atlubu minkum afwan billahi fasabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.